Kita kan sering mikir ya, alat itu ya sesuatu yang kita pakai. Palu, pulpen, komputer. Tapi gimana kalau alat-alat itu, terutama mesin, udah jadi begitu kuat sampai mereka menjadi lingkungan baru tempat kita hidup. Nah, itulah inti pembahasan kita kali ini. Berdasarkan tumpukan sumber yang Anda kirimkan, kita akan telusuri gimana era mesin nggak cuma mengubah cara kita kerja, tapi juga membentuk ulang institusi, nilai-nilai, bahkan ya cara kita memandang diri kita sendiri. Tepat sekali. Misi kita di sini tuh membongkar sebuah fenomena yang, luar biasa. Gimana perpaduan antara sains yang berkembang di Barat dan teknologi yang banyak mengalir dari Asia, itu memicu ledakan penemuan yang mengubah peradaban. Ini bukan sekedar cerita soal roda gigi dan uap loh. Ini kisah tentang gimana manusia beradaptasi, atau mungkin lebih tepatnya dipaksa beradaptasi dengan ciptaan mereka sendiri. Dari mesin cetak sampai AI. Oke, mari kita bedah ini. Sumber Anda bilang ada ledakan penemuan di Eropa Barat. Tapi kan teknologi kayak bubuk mesiu atau jam canggih itu udah ada di Tiongkok jauh lebih dulu. Jadi, apa yang beda di Eropa? Kenapa ledakannya di sana? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Karena ini bukan cuma soal siapa yang nemuin duluan kan, ini soal konvergensi yang unik. Ada beberapa faktor kunci. Pertama, seperti yang Anda bilang, teknologi itu ngalir dari timur. Ide-ide kayak jam air 3 lantai dari Tiongkok yang rumitnya minta ampun, itu sampai ke Eropa. Tapi di sana, ide itu nggak cuma ditiru, tapi diadaptasi, disederhanakan, terus dikembangkan secara radikal, sampai jadi jam saku. Ada perpaduan sains teoritis dan obsesi pada penerapan praktis. Oke, jadi teknologinya ada, ilmunya ada. Tapi rasanya perlu ada sesuatu yang lebih ya. Semacam, percikan mentalitas atau budaya gitu yang bikin semua ini meledak di Eropa bukan di tempat lain. Nah, itu dia intinya. Faktor kedua itu yang di sumber Anda sebut narasi kemajuan. Ini bukan slogan loh, tapi keyakinan budaya yang meresap banget bahwa setiap masalah bisa dipecahkan dengan inovasi. Dan nggak ada kata cukup baik. Mesin terbaik itu yang baru dan lebih baik. Terus selalu ada ruang untuk perbaikan. Keyakinan ini jadi bahan bakar yang nggak ada habisnya. Dan terakhir, ada budaya wirausaha yang kuat banget. Banyak pengusaha yang terus-terusan nyari penemuan baru yang bisa diubah jadi duit. Contoh senjata api di sumber itu benar-benar nunjukin poin ini ya. Tiongkok yang bikin, tapi Eropa yang terobsesi menyempurnakannya. Di Eropa kan ada persaingan pasar sama militer antar negara yang nggak ada hentinya, jadi ya inovasi senjata kepacu durus. Sementara di Tiongkok yang satu kekaisaran besar gitu, dorongan eksternal semacam itu nggak ada. Jadi bukan cuma soal nemuin, tapi soal ekosistemnya. Perpaduan narasi kemajuan, ekosistem wirausaha yang kompetitif, dan aliran teknologi dari timur. Jadilah badai yang sempurna di Eropa. Oke, kita ambil satu contoh spesifik dari badai itu yang beneran mengubah dunia. Mesin cetak putar, rotary press. Ini pasti dampaknya lebih dari sekedar bikin buku jadi lebih cepat dicetak ya. Jauh lebih besar. Penemuan ini memicu efek berantai yang luar biasa. Pertama, dia menciptakan pasar massal untuk produk cetak yang sebelumnya mustahil ada. Tiba-tiba, nyetak ribuan lembar dalam semalam itu jadi mungkin dan murah. Benjamin Day lihat peluang ini. Tahun 1833, dia bikin The New York Sun. Dijual cuma 1 sen. Lahirlah persen. Dan kalau koran terbit tiap hari, mereka butuh konten tiap hari juga dong. Nggak bisa lagi cuma nungguin gosip atau surat pembaca. Halamannya harus diisi. Persis, kebutuhan akan konten itu menciptakan profesi yang sama sekali baru. Penerbit mulai bayar orang buat secara aktif mencari berita. Mereka kirim orang ke dermaga buat wawancara penumpang kapal yang baru datang dari Eropa, kirim orang ke pengadilan, lahirlah profesi modern yang kita kenal sebagai reporter. Mesin cetak menciptakan kebutuhan, kebutuhan itu melahirkan profesi. Tunggu. Kalau berita butuh berhari-hari via kapal, terus telegraf muncul dan berita bisa sampai dalam hitungan menit, itu kan merusak model bisnis yang ada. Gimana koran-koran beradaptasi? Nah, disinilah logika mesin benar-benar mengambil alih. Ngirim berita lewat kawat telegraf tuh mahal banget. Jadi tahun 1848, 6 surat kabar besar di New York yang tadinya saingan, mereka memutuskan buat kerjasama. Patungan biaya, bikin yang namanya Associated Press. Model bisnisnya simple. Jual informasi yang sama ke sebanyak mungkin koran di seluruh negeri. Gimana caranya jual berita yang sama ke semua pihak yang saling benci ini? Jawabannya ternyata bukan idealisme tapi pragmatisme komersial. Fakta. Layanan kawat ini sadar,
Satu-satunya cara produk mereka laku di semua pasar adalah dengan membersihkannya dari opini. Mereka mulai misahin inti faktual sebuah peristiwa. Siapa, apa, di mana, kapan, kemapa, dari komentar atau sudut pandang partisan. Berita jadi barang dagangan yang netral. Wow, jadi Anda mau bilang konsep berita objektif, pilar jurnalisme modern, itu lahir bukan dari pencarian mulia akan kebenaran, Hmm, tapi dari kebutuhan komersial yang diciptakan oleh mesin telegraf. itu. Itu benar-benar mengubah cara saya mandang berita. Itulah kekuatan mesin. Dia nggak cuma mengubah cara kita bikin barang, dia mengubah cara kita mendefinisikan konsep abstrak seperti kebenaran itu sendiri. Ini bikin saya mikir, kalau mesin bisa mengubah sesuatu yang abstrak kayak gitu, dampaknya ke kehidupan sehari-hari pasti jauh lebih personal lagi. Gimana mesin mulai ngebentuk kita sebagai individu di pabrik-pabrik? Iya, ini pergeseran fundamental berikutnya. Kuncinya di sistem pabrik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sejumlah besar manusia harus menyinkronkan ritme hidup mereka dengan ritme mesin, bukan ritme alam. Kalau di sawah, Anda kerja pas matahari terbit, istirahat pas terbenam. Ritmenya biologis. Di pabrik, Anda mulai kerja pas fluid bunyi, berhenti juga pas fluid bunyi. Ritme Anda jadi mekanis. Logika mesin ini kemudian meresap ke area lain. Sumber Anda ngasih analogi yang cerdas banget soal ini. Katanya konstitusi AS itu dirancang lebih kayak buku panduan buat menjalankan negara. Sebuah mekanisme abstrak dengan checks and balances, roda gigi dan tuas gitu. Ini kontras banget sama konstitusi Prancis pertama yang lebih kayak perjanjian yang lahir dari narasi sejarah dan keluhan-keluhan spesifik. Yang satu mesin, yang satu lagi cerita. Analogi yang pas banget. Dan logika mesin ini juga melahirkan individu modern seperti yang kita kenal. Terjadi migrasi massal dari desa ke kota. Di desa, identitas Anda kan terikat sama keluarga besar atau klan. Tapi pabrik nggak mempekerjakan klan. Mereka mempekerjakan individu berdasarkan keahlian. Ini memecah jaringan kekerabatan yang besar. Itu beneran relevan sampai sekarang ya. Dilema antara harus lembur di kantor atau datang ke acara keluarga. Itu ternyata konflik yang umurnya udah ratusan tahun. Produk langsung dari pergeseran itu. Benar, sosok workaholic yang kita kenal sekarang itu produk langsung dari era ini, di mana loyalitas ke perusahaan, mesin ekonomi, mulai bersaing dengan loyalitas ke keluarga. Kalau ini mengubah konsep individu, dampaknya ke keluarga dan hubungan pria-wanita pasti gede banget juga ya. Apa yang terjadi di sana? Nah, ini salah satu transformasi sosial terbesar dan paling ironis. Sebelum era mesin di Eropa, perempuan itu pusat produksi. Mereka ngerjain sebagian besar manufaktur dari rumah, nenun tekstil, bikin baju, ngawetin makanan. Rumah itu unit produksi ekonomi loh. Tapi, produksi massal oleh mesin di pabrik-pabrik itu melenyapkan semua pekerjaan itu. Apa yang tadinya mereka kerjain di rumah, sekarang dikerjain mesin di pabrik. Lebih cepat dan murah. Jadi di satu sisi perempuan kelas menengah ke atas didorong jadi simbol status suami mereka. Punya istri yang nggak kerja itu nunjukin suaminya sukses banget. Lahirlah kultus domestik itu ya. Perempuan diidealkan sebagai makhluk rapuh. Tepat, tapi di sisi lain, karena barang-barang konsumsi jadi murah banget berkat produksi massal, pekerjaan di rumah itu sendiri berkurang drastis. Anda nggak perlu lagi nenun kain berjam-jam. Ini menciptakan semacam kekosongan peran yang luar biasa. Banyak perempuan kelas menengah yang terdidik jadi bosen, nggak punya tujuan, energinya nggak tersalurkan. Sebuah resep sempurna untuk ledakan sosial. Frustrasi dan kebosanan itu bisa jadi motivator yang kuat banget. Benar sekali. Kekosongan inilah yang kemudian jadi salah satu pemicu utama gerakan hak-hak perempuan. Energi yang tadinya buat produksi di rumah, dialihkan buat menuntut hak di ruang publik. Puncaknya ya acara kayak konvensi Seneca Falls di Amerika tahun 1848, di mana tuntutan hak pilih perempuan mulai disuarakan dengan lantang. Konsekuensi yang sama sekali nggak terduga dari penemuan mesin uap. Perubahan di level individu dan gender sebesar ini pasti bikin orang-orang bingung kan? Tatanan dunia lama mereka runtuh. Pasti ada yang coba cari cara baru buat ngejelasin semua ini. Apa dari sini lahir ideologi-ideologi besar yang kita kenal? Anda menangkap benang merahnya dengan sempurna. Era mesin menciptakan dislokasi sosial yang begitu besar, sehingga manusia butuh narasi baru untuk memahami dunia mereka. Karl Marx adalah pemikir pertama yang benar-benar bergulat dengan realitas baru ini. Dia lihat mesin udah mengubah segalanya. Baginya, sejarah itu ya perjuangan kelas antara pemilik alat produksi dan para pekerja.
Nah, di era baru ini, alat produksi paling penting ya mesin itu sendiri. Dan mesin dimiliki segelintir orang yang dia sebut kaum kapitalis. Dan Marx melihat ada semacam bug atau cacat fundamental dalam sistem ini kan? Sebuah kontradiksi yang menurutnya bakal menghancurkan sistem itu dari dalam. Betul. Kontradiksinya begini. Untuk memaksimalkan untung, pemilik modal harus nekan upah pekerja serendah mungkin. Tapi para pekerja, ini kan juga konsumen, yang harus beli produk yang dihasilkan mesin-mesin itu. Kalau upah mereka terlalu rendah, mereka nggak bisa beli barang. Permintaan runtuh, sistemnya krisis. Marx meramalkan ini akan memicu revolusi pekerja global. Tapi revolusi global itu kan nggak terjadi persis seperti bayangannya ya. Terutama di negara-negara industri kayak Inggris atau Jerman, idenya malah nyebar ke tempat lain dan bermutasi. Bermutasi itu kata yang tepat. Ide itu kayak organisme. Mereka beradaptasi sama lingkungannya. Di Rusia, misalnya, masyarakatnya masih agraris, bukan industri. Ide Marx nggak pas. Disinilah Vladimir Lenin masuk. Ia mengadaptasi Marxisme dengan teori partai pelopor, sekelompok intelektual revolusioner yang bakal mimpin para petani dan pekerja buat merebut kekuasaan. Hasilnya, bukan masyarakat tanpa kelas impian Marx, tapi sebuah mesin sosial yang sangat terpusat dan dikendalikan partai. Lahirlah Marxisme-Leninisme. Jadi satu ide yang lahir di ruang baca di London harus ditulis ulang biar bisa jalan di sistem operasi Rusia yang agraris dan proses ini terjadi lagi di Tiongkok. Persis. Di Tiongkok, Mao Zedong melakukan adaptasi berikutnya. Tiongkok kan lebih agraris lagi dari Rusia. Mau menjadikan kaum tani pedesaan bukan pekerja industri kota sebagai basis revolusinya. Dia memobilisasi jutaan petani. Jadilah Maoisme. Ini nunjukin betapa sebuah ide bisa berubah drastis pas ketemu realitas budaya yang beda. Sementara itu, di belahan dunia lain, dunia Islam, respons terhadap era mesin ini ngambil jalan yang beda banget, bukan soal perjuangan kelas sama sekali. Bukan. Di sana isunya lebih ke identitas budaya. Para pemikir reformis kayak Jamaluddin Al-Afghani lihat kekuatan militer dan ekonomi barat yang didukung mesin, dan sampai pada kesimpulan yang logis. Dunia muslim harus mengadopsi sains dan teknologinya untuk bertahan. Tapi, dan ini poin kuncinya, mereka berargumen keras untuk menolak budaya barat yang menyertainya. Gerakan ini seringkali berpusat pada penafsiran ulang Islam untuk kembali ke kemurnian. Dan seringkali, secara obsesif, fokus pada peran perempuan. Memisahkan perempuan dari ruang publik jadi semacam benteng simbolis untuk menegaskan perbedaan budaya dalam menghadapi modernitas barat. Ini benar-benar nunjukin ya gimana satu fenomena global, era mesin, diterjemahkan dan direspons secara radikal beda oleh tiap narasi budaya besar. Dan ini membawa kita ke fase terbaru dari era mesin yang mungkin paling transformatif, revolusi digital. Dan sumber Anda mengidentifikasi satu penemuan kecil sebagai kuncinya, transistor. Dari transistor lahir sirkuit terpadu, yang kemudian memungkinkan dua anak muda di garasi, Steve Jobs dan Steve Wozniak, melakukan sesuatu yang jenius. Mereka mengubah komputer dari alat raksasa milik institusi menjadi sebuah produk konsumen yang terjangkau. Mereka menempatkan mesin itu di atas meja setiap orang. Secara filosofis, apa sih inti dari digitalisasi yang dilakuin komputer ini? Rasanya lebih dari sekedar angka ya? Pada dasarnya, digitalisasi itu upaya mereduksi kompleksitas dunia yang tak terbatas menjadi kesederhanaan tertinggi. Merepresentasikan seluruh realitas hanya dengan dua istilah, 1 dan 0. Dan kita lihat dampaknya sekarang dalam sebuah ironi yang aneh. Di satu sisi, kita mulai memanusiakan perangkat kita-kita. Kita kasih nama kayak Siri atau Alexa, kita kasih suara manusia. Tapi di saat yang sama, perangkat itu mendigitalisasi kita. Mereka berinteraksi sama kita lewat algoritma, nuntun kita lewat pilihan ya atau tidak yang nggak kelihatan. Mereka ngebentuk selera musik kita, berita yang kita baca, bahkan calon pasangan. Aneh banget sih ironinya. Tepat sekali. Dan ini membawa kita pada sebuah ide yang mencengangkan dan sedikit menakutkan yang diangkat dalam sumber Anda. Kemungkinan munculnya kecerdasan superbuatan atau artificial superintelligence. Ada kutipan dari peneliti Eliezer Yudkowsky yang dikutip di sumber itu yang benar-benar bikin saya merinding. Ya, kutipan itu puar banget. Yudkowsky bilang, AI tidak membenci Anda, juga tidak mencintai Anda, tetapi Anda terbuat dari atom,
yang bisa digunakannya untuk hal lain. Ini adalah logika mesin yang dibawa ke titik ekstrimnya. Logika dingin, tanpa emosi, yang nggak lihat kita sebagai makhluk hidup, tapi cuma sebagai sumber daya. Ini pemikiran yang konon bikin fisikawan Stephen Hawking mimpi buruk. Jadi kita kembali ke titik awal ya. Alat kita telah menjadi lingkungan kita. Tempat kita hidup, bukan lagi sekedar alat yang kita gunakan. Data dari sumber Anda sangat jelas dan mengejutkan. Tahun 1800, cuma 3% populasi dunia tinggal di kota besar. Hari ini lebih dari 54%. Populasi kita meledak dari 1 miliar di tahun 1800 jadi hampir 8 miliar sekarang. Semua ini dimungkinkan oleh mesin-mesin pertanian, mesin medis, mesin sanitasi. Dan dampak lingkungannya besar sekali. Sumber itu bahkan menyebut era kita sebagai kepunahan massal ke-6. Kita mengubah lingkungan begitu cepat sampai banyak spesies lain nggak bisa beradaptasi. Dan ini nyambung langsung ke narasi kemajuan yang kita bahas di awal. Dorongan buat terus menciptakan, berproduksi, dan memperbaiki tanpa henti, yang dulu ngasih kita jam saku, sekarang beroperasi dalam skala planet. Mesin memungkinkan kita mengubah biosfer. Jadi kita udah melakukan perjalanan dari percikan pertama revolusi industri sampai potensi kecerdasan super di era digital. Kita udah lihat gimana mesin membentuk ulang masyarakat, identitas, bahkan planet ini. Dan ini membawa kita pada sebuah paradoks besar di akhir perjalanan ini. Teknologi mesin, dari telegraf sampai internet, seharusnya kan memungkinkan kita komunikasi instan dengan siapapun di seluruh dunia. Secara teori, kita seharusnya jadi spesies yang paling terhubung dalam sejarah. Dan inilah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sumber tersebut menunjukkan bahwa meskipun kita terhubung secara teknis, kita mungkin hidup dalam zona interkomunikatif yang makin terpisah. Kita terisolasi oleh gelembung wacana dan narasi kita sendiri, bukan lagi oleh geografi. Dua orang bisa berdiri sebelahan secara fisik, tapi hidup dalam realitas yang sama sekali berbeda karena berita yang mereka baca dan algoritma yang membentuk dunia mereka. Pertanyaannya adalah, saat mesin semakin menghubungkan kita, apakah narasi kita justru semakin memisahkan kita?